masuk mobil pasti dibukain pintu gitu. Terus kalau mau jalan, kalau misalnya pasti dipegang. Didikan orang tua. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya telepon pun atau WhatsApp pun pasti kalau pagi, enggak ada yang siang ya, kamu selalu siang maunya. Siang gitu, aduh gitu. Jadi nggak pernah langsung kamu Ngecek. gini nggak langsung ngecek. Bukan tipe orang yang kalau telepon tuh ada etikanya Care gitu. banget. Terus penolong banget. Jadi kalau misalnya aku butuh pertolongan dia pasti nolong. Superhero. Terus sebagai penyanyi dangdut dia konsisten gitu, dia sampai sekarang pun tetap setia dengan kedangdutannya dan ciri khasnya kan kuat banget kan, dia kan disebut sebagai Ricky Martinnya Indonesia. Terus iya, dan dia senang dangdut memang benar-benar senang, bukan karena waktu itu pernah kita ketemu zaman tahun berapa gitu ya. Iya. Dia pernah nanya ke aku, gimana ya aku ya kamu cocoknya di dangdut, aku bilang Dia bilang gitu. terus dia tekuni lah, terus dia belajar cekok dangdut. Jangan pop tuh mah nggak pantas gitu. Dangdut aja. Soalnya kan mukanya kan muka pop ya. Tapi untuk dangdut nggak masuk gitu. Kalau pop nggak masuk, mungkin dangdut aja. Terus dia bilang ke produser waktu itu, iya Titi DJ aja bilang saya cocok di dangdut. Gitu. Kalau Mas Thomas pemilihan Mbak Titi kayak gimana sosoknya? Titi cocoknya Kibuan. Walaupun Titi itu jiwa remajanya kuat banget. Waduh, Jiwa mudanya. Oh ya? Jiwa mudanya Masa sih? dibanding Kibuannya lebih tinggi jiwa mudanya. Oh ya? Iya dong. Terus perhatian banget juga. Terus Titi itu kalau aku ngomong apapun, cerita apapun pasti ketawa gitu. Ada tipe orang yang aku cerita apapun nggak ketawa gitu kan. Kasian juga punya gitu. Ya, kalau aku cerita apapun orang yang ketawa kan nggak seru ya. Nyambung nih, tektok nih gitu kan. Kalau hubungan tuh tektok lebih enak ya. Kalau nggak tektok kalau males juga. Terus Titi orangnya kreatif. Saking kreatifnya aku juga enak hati gitu kan. Kenapa? Gak enak hati Ya gimana? karena semuanya dipikirin lah, mau apapun dipikirin semuanya, sedetail-detailnya dipikirin sama Titi gitu. Overthinking kali ya? Enggak, bukan. Beda Apapun ya? kayak kita bikin sama Ibu Titik aja dipikirin apa dari kostumnya, dari semuanya, ornamen-ornamen itu diadakan gitu oleh Titi. Trust issue, soalnya aku punya trust issue. Kalau serahin ke orang atau delegasikan ke orang suka nggak beres kerjanya. Jadi mendingan turun tangan sendiri. Ya, Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya jadi kebuang waktu untuk ngurusin apa-apa sendiri. oke. Negatifnya, iya. Positifnya jadi puas. Soalnya kalau misalnya dikasih ke orang, tiba-tiba nggak bener, kan mau jadi, kalau tau gue buat bikin sendiri deh gitu. Nah itu kan jarang kayaknya seperti itu, bener nggak sih? Foto nih, kita foto-foto di studio kan kalau aku jadi semuanya aku serahkan kepada yang si fotografer. Nah, waktu itu enggak, foto-foto yang ngedit juga dia. Berapa ribu foto, satu aku sang ibu, dua sang bapak, itu semua dia yang edit. Edit sendiri semuanya gitu loh. Ya nggak semua, dipilih dulu yang mana yang bagus. Iya, kan dipilih dari beberapa ratus foto, dipilih sampai kita ngerti bahwa Titi itu maunya yang sempurna apapun itu. Gitu. Orangnya sangat sempurna sih. Enggak juga sih, kalau kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi aku ya 99%. 98%. Kalian kan saling memuji ya, biasanya Enggak juga, aku sering ledek-ledekan juga ya. Contohnya seperti apa? tapi sebenarnya apakah itu kalau misalnya kita bicara cari pasangan gitu loh, apakah itu sebenarnya masuk dalam kriteria yang tadi kalian sebut? Iya. Iya kenceng banget bosan lo ya. Iya kenceng banget. Ya. Iya, alasannya apa dulu? Ya kalau aku dulu dekat sama mamaku kan, sangat dekat sama mama. Jadi kiblat aku mencari pasangan seperti mama gitu lah. Nah Titi ada seperti itu. Ada bulu mata. Oh, mama tuh dandan abis mau tidur pun dandan dia gitu kan. Mau ngapain dandan sih mbak gitu? Siap-siap emang kenapa? Gitu. Hidup cuma sekali. Ya kita nikmatin aja. Gitu. Jadi apapun kulihat Titi dan kreativitasnya nyokap tuh pernak-pernik semua dibikin sendiri sama mama, anting, kalung semua, dan itu semuanya ada di Titi gitu. Mungkin Kak Titi Kamu cari ibu ya? Iya. mungkin Kak Titi kan tadi maksudnya sosok Kak Thomas sendiri
karena udah mungkin udah lama sendiri kayak ada yang ngisi Iya. nggak sih, kan kata diratukan, diiniin, beda nggak sih dari cocok Kak Titi sebelumnya gitu? Waduh. Kriteria. Mungkin kan udah di-treat nih sekarang, ada perbedaan nggak sih sama yang dulu atau gimana, dapat nggak sih nih kayaknya diratukan kembali gitu kan? Saya akui setiap punya suami tuh setiap punya suami. Setiap hari ya. Setiap punya suami. Kan ya kan 3 suami kan. Nah, semua sih sebenarnya men-treat aku baik semua ya. Apalagi ada anak-anak gitu ya. Tapi mungkin karena ada anak-anaknya itulah, jadi kadang-kadang fokusnya ke anak-anak dulu karena mereka masih kecil-kecil. Nah, sekarang kan anak-anak udah besar-besar, udah dewasa. Nah, barulah saya bisa merasakan bagaimana seharusnya ditreat oleh laki-laki gitu. Kalau dulu kan karena suami ada anak, jadi fokusnya kan bercabang, antara mikirin anak, antara mikirin cicilan rumah, antara mikirin cicilan mobil, antara mikirin kerjaan gitu kan, gitu. Nah, anak-anak udah gede, sekarang barulah oh kayak gini loh mestinya ditreatnya gitu. Dan semua dilakukan oleh Oh iya banget. Ya kan? Bingung. Iya benar. Iya. ada Mbak lagi? Titi sama Mas Dul, apa single ini salah satu upaya kalian untuk tetap eksis di musik Indonesia? Ini kalau aku sih menyadari kita bukan maksa ya. Aku sih tidak men-treat ini sebagai satu paksaan harus tetap ada gitu. Tapi ini adalah justru kita sebagai penyanyi, sebagai musisi gitu ya. Kalau kita punya karya semasa masih ada yang mau bekerja sama, semasa masih ada yang minta kita nyanyi, ya aku sih bersyukur gitu. Masih ada yang minta nyanyi, masih aku bisa bikin karya bareng, terus kita sama-sama terus ketemu dengan My Music, terus mereka juga senang, masih bisa mau bekerja sama gitu. Walaupun mungkin banyak sekali pilihan-pilihan musisi atau penyanyi muda di luar sana yang lebih menjanjikan, tapi dengan adanya My Music welcome kita dengan sangat menyenangkan. Jadi buat saya sih saya bersyukur banget gitu. Dan apa ya, kan kalau saya tuh baru saya sadari love language saya adalah membuat lagu gitu kan. Jadi kalau saya bikin lagu gitu karena dekat lagi sama Dul, ya udah bikin lagu gitu tentang kita berdua. Anak-anak juga saya semuanya ada lagunya gitu kan. Suami saya yang kedua juga ada lagunya. Nah, terus kalau misalnya sekarang Tahu aku yang mana lagi. ya. Nah, sekarang apa namanya? Jadi buat saya kita tetap harus berkarya gitu. Kita tetap harus jangan patah semangat atau jangan kayaknya gue udah nggak pantas deh nyanyi lagi, kayaknya udah nggak pantas deh bikin karya lagi. Jangan, itu malah mematikan kita gitu. Kalau buat saya sih bersyukur gitu masih bisa. Mampu kenapa enggak? Mbak Titi kan dikenal dengan coach ya di musik ya, di ajang pencarian gitu. Nah, kayak tadi kan Kak Thomas bilang bahwa kayak judul aja Kak Titi, belum yang lainnya gitu. Apakah dalam ketika bernyanyi, pembagian lirik atau mungkin bahkan liriknya ya itu tadi jadi dominasi ke Mbak Titi karena biasa kan sebagai coach dan lain-lain. Itu gimana? Ya itu saya lakukan kepada Dong. Jadi sebelum rekaman pun kita udah workshop ya. Sebelum rekaman aku udah kasih contoh lagunya, contoh bagian dianya, contoh suara duanya gitu, dia tinggal pelajari di rumah gitu. Terus pada saat masuk ke rekaman take vokal gitu, walaupun ada vocal director saya juga ikut bantulah untuk tapi karena udah dipelajari sebelumnya jadi nggak terlalu lama kita di studionya. Berarti Mas Dul pasrah aja ya, terima ya. Udah bagian-bagiannya. Bagian Thomas, bagian Titi, bagian Thomas, bagian Titi gitu. Itu juga ngarahin juga. Pokoknya ada vocal director, dia turun tangan juga. Dul, begini begana gitu kan. begini begono. Karena anakku terus, oke gitu. Aku berupaya menjalankan apa yang dia mau gitu. Demikian vocal director kita. Kamu mungkin nggak tahu, aku seperti yang ngetes gitu. Dia coba deh kalau cekoknya gini gimana? Bisa. Kalau begini bisa. Jadi dia memang menguasai dangdut. Padahal saya sok tahu aja seluruhnya gitu. Tapi ternyata benar dia bisa gitu. Jadi nggak tertekan ya Mas Thomas ya dengan Mungkin tertekan. Biasa kalau di TV kan gitu kan, Mbak Titi tes gitu kan. Gitu juga kan ya. Tertekan sih enggak.
Justru apa yang Titi kasih ke aku itu pelajaran yang sangat luar biasa, sehingga aku harus ini. Maaf ya. Aku juga Enggak. bersadar, oh iya ya, terlalu kerasnya sih aku ngajarin ini. Sedikit, Sedikit ya. tapi Tapi kamu nggak apa-apa kok. nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan aku Berarti juga. kurang keras ternyata. Sama aku masih ingat dulu waktu di ajang pencarian kan, kebetulan kan juga ketemu Mbak Titi ya. Teman-teman yang diasuh Mbak Titi semua suruh makan kencur. Mas, Enggak. Iya Macam emang. Untuk makan kencur, kamu nggak pernah suruh aku makan kencur. Kamu pasti nggak suka. Kan Suka, tahu. aku suka banget. Bener. Oke. Kencur itu pedes-pedes kan? Tolong beliin kencur ya. Kencur pedes-pedes sama kuning sih. Enggak, itu jahe. Kencur itu apa sih? Kencur tuh lebih ke kencur buat tenggorokan. Seblak. tapi kalau misalnya makan kalau digigit Iya. itu kayak enam gitu, kayak ada kebalnya gitu. Ya, tapi buat ini bagus buat kita Kencur suara, yang buat apa. Bentuknya kayak jahe. ancur gitu. Iya. Iya, Iya kan gini-gini. iya, Ada gini. hasil. berkelek-keluk. Iya, aku pernah makan punya. Kita bikin konten kamu makan kencur ya. Iya, boleh. Tapi pernah berantem gak sih? Maksudnya pernah berdebat gak sih? Pernah kayak kan kayak udah dapat banget nih lucunya ya kan, nyambungnya. Pernah ada sedikit kayak kesel banget, lagi males nih. Tadinya tuh aku punya bukan konsep ya, tapi tadinya aku punya